Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di Yataklana ya. Ini buat edisi hari Senin. Nah, hari ini kita edisinya mau ganti oli mesin sendiri ya. Jadi locknya yang terakhir ini kilometernya udah mendekati. Sebentar aku cek dulu ya. Nah, untuk kilometernya itu udah mendekati 38.333,3. Jadi angkanya cukup cantik sekali ya. Depannya 3, endingnya 4 digit 3 juga. Nah, ini locknya itu saya habis ganti oli terakhir di kilometer dikurangi 4.000 dari total yang 3.800 tadi ya. Dan ini masuknya juga udah mendekati telat sih. Nah, hari ini aku mau ganti oli yang tipenya dia MPX 2 AHM. Oli dia ukurannya itu 0,8 mili ya, 0,8. Ada dua unit oli yang beredar tipe MPX 2. Yang membedakan hanyalah dia tekanannya itu 0,8 sama 0,6 ya. Nah, kenapa kok ada yang 0,6 dan ada yang 0,8? Jadi pada dasarnya dijelaskan di beberapa bengkel itu saat kita ngetapnya total full untuk motor Beat sekarang ini ada bagian kolom mesin yang bagian filter ya. Itu kalau teman-teman nggak bersihin bagian filter, nggak buka yang bagian saringan filter, itu bisa pakai yang 0,6. Tapi kalau teman-teman atau hari ini saya mau bongkar total ya, mau bersihin untuk filter olinya biar sekalian aja untuk sekali kerja. Jadi aku pakai oli yang 0,8. Nah, untuk paket penggantian oli biasanya itu ada yang seiring unit oli sekaligus unit gardan, tapi di sini aku nggak pakai gardan ya. Bulan kemarin itu, beberapa bulan kemarin aku udah pakai oli gardan dan sudah aku ganti. Jadi cuman unit ini. Nah, sedangkan untuk acuan ganti oli gardan ya teman-teman, itu dua kali ganti oli seperti ini. Untuk oli gardan cuma butuh sekali aja, jadi nggak usah terlalu sering. Pernah sesekali aku iseng aja setiap pergantian kilometer 4.000 aku ganti oli gardan, itu warnanya masih cukup jernih ya untuk oli gardan itu, selama nggak ada kebocoran pada seal dari gearbox maticnya atau keseringan saat berkendara tiba-tiba kena banjir. Nah, itu beda kasus. Nah, jadi untuk pertama kita bongkar dulu atau kita tap dulu untuk oli yang lama ya. Jadi untuk delaynya ganti oli itu di kilometer 30 ribuan. Untuk delaynya adalah 4.000 km ya teman-teman. Nah, kadang itu ada juga yang sampai nggak ada 4.000, itu sampai 2.000 km itu diganti. Apakah itu bagus? Nah, di sini kalau dari rekomendasi dari angka 2000 itu, kalau dari angka sekian ya, ini acuannya kalau aku mengutip dari beberapa. Nah, dari KPM bulan pertama, servis pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya ya. Ini untuk yang 2000 itu untuk beberapa fase awalan saja. Sedangkan untuk kilometer yang setelah aku tempuh adalah menempuh sekitar 32, di antara 32 sampai 36 km ya. Jadi untuk olinya, nah bagian sini tap oli mesin ganti. Nah, kita bisa tahu 4.000 km ya. Ini 32.000 dikurangi 36.000 ya. Dapatlah angka 4.000 km. Nah, jadi langsung aja ya. Jadi untuk membuka dari jalur olinya, kita buka yang bagian sini ya, teman-teman. Nah, di sini ada baut itu ya, 12 sama baut 8. Nah, bagian sini adalah bagian filter oli yang nantinya akan saya bongkar total ya. Jadi mari kita bongkar aja. Kemudian kunci 8. Kenceng banget ya. Ini olinya juga udah sangat ireng ya. Dan baunya gosong teman-teman di renggang kilometer 4.000 ke atas. Ini yang kabel remnya dilepas saja biar nggak terlalu
merepotkan. Oke. Nah, ini yang buat jalur filternya kita bersihkan ya. Nah, di sini kelihatan ya kayak ada kotoran geram. Ada kotoran garam yang nanti kita bersihkan juga. Kemudian kita buka penutup olinya biar sirkulasi oli keluarnya itu lebih mudah. Nah, ini kita buka ya biar mempercepat keluarnya oli. Terus kita semprot udara ke lubang oli, terus kita semprot pakai kompresor. Nah, kalau udah cukup kita kembalikan aja. Nah, ini filter yang udah aku bersihin ya, dia udah bersih kayak gini. Ini kalau di terawang nggak ada kotoran sama sekali. Terus kita kembalikan ke posisi semula. Ini kalau bongkarnya pakai filter yang jalur filter itu yang pakai 0,8 ya. Tapi kalau teman-teman nggak bongkar jalur filter olinya, itu teman-teman bisa pakai yang 0,6. Ini yang buat karetnya, jangan lupa dicek juga dia masih bagus enggak. Tapi ini masih bagus ya. Kita kencengin pakai baut kunci 8. Oke, cukup. Terus kita kembalikan yang lubang tap olinya. Terus kita isi olinya ya, cuman itu aja. Kalau mau ganti oli mudah sekali. Buka olinya guys, langsung aja kita tuang. Ini MPX AHM untuk versi kedua ya, 0,8 mili. Sorry guys, agak tumpah sedikit guys, corongnya kurang miring, nggak ada selangnya soalnya. Nah, mudah sekali ya teman-teman kalau mau ganti oli di rumah itu. Nah, sedangkan kalau kita nggak punya kompresor gimana? Nah, itu bisa disiasati pakai itu ya, mesin motornya itu diiring-iringkan aja di bagian standar. Itu bisa cukup membantu buat ngedrain total dari keseluruhan oli yang ada di oli mesin. Oke, udah ya. Nah, sampai sini untuk penggantian olinya udah selesai. Terus kita tutup. Kemudian kita panasin, nyalakan mesin. Kemudian kita nyalakan ya. Kita biarkan dulu agar olinya sirkulasinya memutar ya. Nah, ini yang buat oli bekas yang habis kita tap itu bisa dipakai hal yang lain. Kita oli yang bekas kita masukkan ke botol mesin yang baru kita tap. Nah, suara mesinnya udah mulai itu ya, halus ya, langsam halus. Nah, kelihatan langsam ya daripada yang awal. Jadi buat tutorial ganti oli sendiri kurang lebih seperti itu. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan adalah di angka penggantian minimal untuk 30 km itu di delay 4000 km ya, itu teman-teman bisa ganti oli. Sedangkan untuk yang masih awalan seperti kilometer pertama sampai sekian 10.000 km itu bisa mengikuti aja. Kan kalau beli motor itu ada gratis oli ya, gratis oli 1 sampai 3 kali. Itu dari situ kita bisa belajar dengan seksama sama montirnya. Biasanya di kilometer pertama itu dia 1000 ya, kemudian di kilometer berikutnya adalah 2000,
dan kemudian untuk sesi yang paling panjang adalah di kilometer 30.000 adalah 4.000 km ganti oli. Oke, saya kira itu aja untuk sharing bagaimana cara ganti oli sendiri ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman buat belajar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih dari saya, Yeteh Hakana. Mantap.